Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tema perenungan kata hari ini, menghadapi tantangan. Kita bersama membuka Kisah Para Rasul 4, ayat 23 sampai 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar ada berbagai macam kecerdasan, seperti intelijensi quotient atau kecerdasan intelektual, emosional quotient, kecerdasan emosional, spiritual quotient, atau kecerdasan spiritual. Dan kemudian ada satu lagi yang disebut dengan kecerdasan menghadapi masalah atau tantangan, yang disebut dengan adversity quotient. Paul Stoltz pernah menuliskan mengenai adversity quotient melalui analogi mendaki gunung. Jadi dalam menghadapi pergumulan, ada 3 tipe manusia. Gunung ini diibaratkan sebuah tantangan, pergumulan, atau ancaman. Tipe manusia yang pertama adalah quitters. Mereka adalah orang-orang yang menyerah sebelum berperang. Jadi setiap kali menemui kesulitan, setiap kali menghadapi tantangan, mereka segera menghindar. Mereka segera menyerah. Lalu yang kedua, tipe campers. Dia beristirahat atau mendirikan tenda bila mendaki gunung. Maksudnya, bila dihadapkan pada kesulitan, dia merasa takut. Dia pasrah. Kalau misalnya masih kuat, dia akan mendaki gunung itu. Tetapi kalau sudah tidak kuat lagi, dia akan berhenti dan pulang. Jadi tidak ada rencana untuk mendaki gunung lagi. Yang ketiga adalah climbers. Mereka adalah para pendaki sejati. Orang-orang seperti ini ketika dihadapkan pada masalah dan tantangan, dia berusaha untuk mencari jalan keluar dengan sepenuh hati. Dia tetap memanjat, dia tetap mendaki, dia berani berlelah, dia berani terluka untuk mencapai puncak gunung atau tujuan akhir dari kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berangkat dari tipe yang dikelompokkan oleh Paul Stoltz tadi, tipe mana seharusnya yang menjadi tipe seorang pengikut Kristus? Nah, seorang pengikut Kristus hendaknya menjadi seorang climbers. Seorang pengikut Kristus harus berani dan tekun menghadapi tantangan hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah hari Pentakosta, murid-murid Kristus memberitakan Injil,
Mereka pergi ke seluruh daerah-daerah di Israel, di mana di daerah tersebut banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mereka mengajar, mereka bersaksi demi nama Kristus. Mereka juga menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes pada perikop yang kita baca. Dan bagaimana imam-imam kepala, orang-orang Saduki mengancam mereka. Tetapi karena pertolongan Roh Kudus, mereka pada akhirnya dilepaskan. Lalu, apakah kejadian dalam persidangan Mahkamah Agama membuat Petrus dan Yohanes kapok beriman kepada Kristus? Apakah kejadian itu membuat mereka berhenti bersaksi bagi Kristus? Ternyata tidak. Mereka sadar bahwa di sekitar mereka memang banyak tantangan, banyak ancaman. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka tetap bersekutu. Mereka merendahkan diri dan berdoa. Dan juga mereka tetap memberitakan firman Allah dengan pertolongan Roh Kudus. Mereka adalah climbers. Mereka adalah pendaki sejati, Bapak Ibu. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak menghindari masalah. Malah mereka bertekun mencari jalan keluar atas pergumulan, ancaman ataupun tantangan yang mereka hadapi di dalam menjadi saksi Kristus. Karena mereka punya tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Tujuan mereka adalah berdirinya umat Allah, berdirinya gereja, berdirinya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bukan hanya pada zaman mereka saja, tetapi melampaui zaman. Kita adalah hasil pemberitaan Injil mereka. Kita hadir saat ini. Inilah bukti pencapaian mereka, tujuan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dunia yang kita tinggali saat ini bukanlah tempat yang steril dari pergumulan, tantangan, bahkan ancaman. Setiap saat dan setiap hari kita bisa diperhadapkan pada tantangan ataupun ancaman, baik secara pribadi maupun di dalam persekutuan. Ada tantangan yang sifatnya internal maupun eksternal. Tantangan apa yang kita rasakan di dalam persekutuan? Perbedaan pendapat, kerjasama, kesatuan hati. Kita sering mengalami ini sebagai sebuah tantangan. Dan kita sering memperjuangkan. Lalu tantangan dari luar gereja. Seperti nilai-nilai duniawi yang bertentangan dengan firman Allah. Egoisme, pergaulan bebas, materialisme, kekerasan, bahkan bencana. Baik itu bencana alam, bencana sosial, atau bahkan pandemi yang kita alami saat ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang percaya, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan? Petrus dan Yohanes telah memberikan teladan kepada kita. Mereka tetap berada di dalam persekutuan. Hari-hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita harus tetap bersekutu. Meskipun tidak secara fisik. Jangan sampai situasi yang kita alami saat ini membuat kita kemudian malas bersekutu atau menarik diri dari persekutuan. Cuma virtual kok. Ibadahnya cuma secara online. Kita tidak boleh mengemukakan alasan-alasan seperti ini. Kita dapat tetap bersekutu di dalam roh. Lalu berdoa. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin ini sesuatu yang klasik, yang sering kita dengar. Tetapi di dalam doalah kita benar-benar menjadi umat Allah. Kita dapat mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Kita dapat mendengarkan Tuhan. Di dalam doalah kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Jangan lupakan berdoa. Jangan meremehkan berdoa. Sebab di dalam doa
ada kesatuan antara kita dengan Tuhan. Ada relasi yang akrab, ada relasi yang erat. Dan yang terakhir, mari kita tetap menjadi saksi Tuhan. Memberitakan firman Tuhan artinya kita memberitakan kabar baik. Memberikan semangat kepada yang letih lesu. Kita tetap memelihara sukacita apapun yang terjadi. Sampaikan Injil, sampaikan firman Allah dengan gaya hidup kita. Mari kita tetap memelihara iman kita di masa ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari, Roh Kudus hadir dalam situasi kita, baik kritis ataupun tidak. Roh Kudus akan memberikan kepada kita penghiburan dan kekuatan. Dan terutama Roh Kudus akan memenuhi kita, membuat kita mampu melewati setiap pencobaan dan tantangan. Sehingga kita mencapai apa yang menjadi tujuan hidup Tuhan di dalam kita. Roh Kudus sudah tercurah atas kita. Roh Kudus sudah hadir bersama kita. Dan Roh Kudus akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesah di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur bahwa Engkau boleh mengutus Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menemani kami dalam menjalani hidup di dunia ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan mempercayakan kami menjadi saksi Tuhan. Tuhan, Engkau melihat bahwa ketika kami menjadi saksi-Mu, banyak tantangan, pergumulan yang kami hadapi. Apakah itu sakit penyakit, relasi kami dengan keluarga, relasi dengan teman sekerja, bahkan relasi dengan tetangga-tetangga kami, keraguan akan masa depan. Tapi kami percaya, oleh karena firman-Mu mengingatkan kami, bahwa Roh Kudus yang hadir bersama kami saat ini, akan menolong dan menghibur kami, sehingga kami boleh menjadi saksi setia di dalam dunia saat ini. Kami juga memohon pimpinan-Mu ya Tuhan, agar kami boleh menjaga persekutuan di antara saudara-saudari kami seiman saat ini, supaya kami beroleh kekuatan dan semakin percaya, semakin dimampukan untuk mewartakan kebaikan, mewartakan firman Tuhan yang dapat membuat kami terus mengalami keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.